Baiklah, di sini kami akan membahaskan materi tentang sejarah dan ruang lingkup mikroorganisme. Yang pertama yaitu definisi mikrobiologi. Mikrobiologi merupakan salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari mikroorganisme. Beberapa ilmu dasar yang diperlukan untuk mendukung pemahaman mikrobiologi antara lain ilmu fisika, kimia, dan biokimia. Mikrobiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata mikro, kecil atau renik, bio, hidup, dan logos, ilmu. Jadi, mikrobiologi merupakan bidang ilmu biologi yang mengkaji tentang mikroba yang mencakup bermacam-macam kelompok organisme mikroskopik yang terdapat sebagai sel tunggal maupun kelompok sel bakteri, alga, protozoa, dan fungi mikroskopik. Bahkan virus, meskipun virus itu tidak memiliki sel sebab materi genetiknya hanya dibungkus oleh protein dan tidak memiliki kemampuan tumbuh secara mandiri. Nah, yang selanjutnya ini ada sejarah perkembangan mikrobiologi dan penemuan para ahli dalam perkembangan mikrobiologi. Yaitu teori abiogenesis. Yang pertama, John Needham. Beliau melakukan percobaan dengan daging yang dimasak dan mengamati bahwa terdapat mikroorganisme pada awal percobaan dan berkesimpulan bahwa jasad tersebut berasal dari daging. Yang kedua, Francesco Redi. Seorang ahli kedokteran Italia mencoba membuktikan ketidakbenaran pendapat generatio spontana dengan membuat percobaan yang hasilnya menyatakan bahwa hewan kecil atau lalat yang muncul pada berbagai substrat yang berasal dari telur yang diletakkan induknya. Yang ketiga, Lazarus Pallanazzi melakukan seragam percobaan dengan memasukkan substrat berupa senyawa-senyawa organik ke dalam botol labu. Bagian atas botol ditutup rapat, kemudian dipanaskan supaya steril. Setelah disimpan beberapa lama, tidak ditemukan kehidupan dalam botol tersebut. Berbeda dengan botol yang dipanaskan atau sebagai kontrol, menjadi busuk dan ditumbuhi berbagai kehidupan jasad renik. Ya, itulah materi yang saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Juni. Baiklah, saya Juni Kartika akan melanjutkan pembahasan dari saudari rekan saya yaitu Fitri Rahmadani. Sejarah perkembangan mikrobiologi dari penemuan para ahli dalam perkembangan mikrobiologi. Yaitu ada Louis Pasteur pada tahun 1822 sampai dengan 1895. Louis Pasteur ini ia melakukan percobaan dengan merancang alat percobaan yang berupa labu yang dilengkapi dengan tabung panjang yang berbentuk seperti leher angsa. Selain itu, ia mempersiapkan larutan nutrisi berupa cairan kaldu, kemudian memasukkan ke dalam labu tersebut yang sebelumnya dipanaskan terlebih dahulu. Selanjutnya itu ada Robert Koch. Robert Koch ini berkebangsaan Jerman pada tahun 1881. Robert Koch ini menemukan metode tentang isolasi, pembuatan preparat, dan identifikasi mikroorganisme, sehingga biakan mikroorganisme dapat diperoleh secara murni atau biakan murni. Selanjutnya itu ruang lingkup mikrobiologi. Mikrobiologi merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang mikroorganisme. Mikrobiologi disebut juga sebagai ilmu praktik dari biokimia.
Ilmu dasar yang mendukung pemahaman pada mikrobiologi ini berupa fisika, kimia, dan biokimia. Ruang lingkup dalam mempelajari mikrobiologi yaitu terdiri dari yang pertama itu ada pengertian tentang sejarah penemuan mikroorganisme. Yang kedua yaitu macam-macam mikroorganisme di alam. Yang ketiga struktur mikroorganisme dan fungsinya. Yang keempat metabolisme mikroorganisme secara umum. Yang kelima pertumbuhan mikroorganisme dan faktor lingkungan. Dan yang selanjutnya mikrobiologi terapan, baik di bidang lingkungan maupun pertanian. Dengan berjalannya waktu, mikrobiologi telah mengalami perkembangan yang pesat yang menjadi beragam ilmu. Seperti itu ada virologi. Virologi ini merupakan cabang biologi yang mempelajari makhluk suborganisme yang berupa virus. Contohnya virus. Yang selanjutnya itu ada bakteriologi. Bakteriologi ini merupakan cabang mikrobiologi yang mempelajari tentang bakteri. Yang selanjutnya mikrologi. Mikrologi ini merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang mikroorganisme. Selanjutnya ada mikrobiologi pangan. Mikrobiologi pangan ini merupakan studi terhadap mikroorganisme yang mendiami, membuat hingga merusak makanan. Selanjutnya ada mikrobiologi tanah. Mikrobiologi tanah ini membahas tentang studi mikroorganisme tanah dan aktivitas apa yang ada di dalam tanah tersebut. Selanjutnya itu ada mikrobiologi industri. Selanjutnya berbagai sifat. Dengan berbagai sifatnya dari mikroorganisme menjadikan dasar seringnya digunakan sebagai model penelitian pada bidang genetika, yaitu ia memiliki sifat yang sederhana. Dan selain itu perkembangbiakannya sangat cepat dan adanya berbagai variasi metabolisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reka Nur Wahida. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya tadi, yaitu peranan mikroorganisme dalam kehidupan manusia. Yang pertama yaitu fermentasi. Fermentasi mikroorganisme memiliki kemampuan mengubah nilai gizi makanan atau minuman. Proses fermentasi ini merupakan perubahan enzimatik substrat secara anaerob dari senyawa organik menjadi produk organik yang lebih sederhana. Contohnya yaitu pada proses fermentasi, kedelai diubah menjadi tempe. Tempe ini memiliki nilai lenih tinggi daripada kedelai karena lebih mudah dicerna. Ikan dan udang yang membusuk setelah difermentasi menjadi terasi oleh mikroorganisme dimanfaatkan kembali untuk bahan makanan. Yang kedua yaitu pengendali hayati. Pengendali hayati membantu dalam mengendalikan penyakit tanaman. Agnesia pengendali hayati mikroorganisme lebih disukai karena kurang merugikan terhadap lingkungan, tetapi kinerja aksinya lebih rumit sehingga membuat agnesia tidak mudah mengembangkan ketahanaannya. Yang ketiga itu protein sel tunggal. Protein sel tunggal ini adalah pemanfaatan mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan alga untuk memenuhi kebutuhan protein manusia. Protein sel tunggal ini dikembangkan karena melihat sifat mikroorganisme yang mampu melakukan reproduksi jauh lebih cepat daripada hewan dan tumbuhan.
Yang keempat yaitu biomining. Nah, dari istilah dari biomining ini ditujukan pada proses pemanfaatan jasa mikroorganisme untuk menambang logam tertentu dari bijinya. Penambangan melalui pemanfaatan mikroorganisme ini sangat baik dilakukan yang ditambang itu berkualitas rendah sehingga tidak ekonomis jika ditambang dengan cara-cara biasa. Nah, yang kelima, yang terakhir yaitu bioremediasi. Bioremediasi ini adalah pemanfaatan organisme untuk membersihkan senyawa pencemar dari lingkungan. Membersihkan senyawa pencemar dari lingkungan tadi, pada proses ini terjadilah biotransformasi atau biodetoksifikasi. Biodetoksifikasi senyawa toksik menjadi senyawa yang kurang toksis atau tidak toksik. Proses utama pada bioremediasi ini adalah biodegrasi, biotransformasi, dan biokatalis. Yang terakhir yaitu literasi sains. Literasi sains terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 172 dan 173. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Surah Al-Baqarah ayat 172. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman itturra ghaira baghin wala 'adin fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi, barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 173. Maksud dari ayat ini yaitu, jika kita menyembelih hewan, baik itu daging babi, dengan menyebut nama selain Allah, itu haram baginya. Dan jika kita tersesat di hutan, kita terpaksa untuk memakan hewan yang dilarang, yang diharamkan untuk kita makan, tapi kita karena terpaksa, karena itu tidak akan berdosa bagi kita. Kita akan dengan memakannya sebatasnya saja, tidak melampaui batas. Itulah materi dari kami. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.